eh, yang terhormat Bob, Umi Derti, dan semua guru-guru yang di Kauni ini, ayah bunda dan Oma Recording in yang saya progress. cintai karena Allah. Terima kasih Umi atas kesempatannya. Saya waktu itu diajak ikut kelas ini oleh Bunda Raka di tahun 2023 sebelum acara Nur Quran di Sungdolkan Bogor. Tapi saat itu saya belum mau bergabung karena menurut saya saat itu usia saya sudah tidak muda lagi, sudah di atas 60 tahun. Untuk menghafal pasti tidak mudah. Kemudian saya juga ada riwayat sakit saya yang menurut diagnosa dokter saat itu adalah gejala Parkinson, Alzheimer, dan demensia. Jadi menurut saya nggak mungkin lah saya bisa menghafal gitu. Itu sebetulnya yang membuat saya tuh skeptis untuk bisa menghafal Al-Quran. Saya tidak sulit kalau memahami sesuatu, mengerti. Tapi setelah itu saya cepat lupa gitu. Waktu itu sebelah kiri saya tuh tangan dan kaki itu suka apa, eh, tidak terkontrol gitu. Alhamdulillah Allah Maha Penyayang. Bismillah saya bergabung akhirnya di bulan Februari 2024 di akhir Februari sebelum Ramadan. Saat saya ikut ziyadah, mulai surat Al-Baqarah ayat 183. Ayatnya panjang-panjang. Dan sehari waktu itu Usbop sering ngasih lebih dari satu ayat. Aduh, saya bilang, ini saya susah banget ini gimana ngapalinnya gitu. Tapi tadabur ayatnya itu membuat saya menyesal sekali saya baru bergabung di Kauni. Kenapa saat itu saya menunda? Karena ternyata memang selama ini saya mungkin sering sering apa ya eh, hatam, kita sering hatam Quran, tapi kita nggak ngerti maknanya. Padahal baru beberapa ayat dari Rasulullah sudah membuat pola pikir berubah, sisi pandang berubah, Masya Allah sekali. Jadi waktu itu saya lanjutkan tuh dari 183. Kemudian ketika tadabbur ayat Al-Baqarah ayat 186, di mana waktu itu ada artinya, aku, maksudnya Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Waktu itu Uzbab menekankan kata Allah itu nunggu hambanya berdoa gitu. Jadi udah pasti dikabulkan lah kalau kamu berdoa gitu. Nah dari situ saya mulai berdoa. Saya berdoa ya Allah, beri saya kemampuan, beri saya kesempatan untuk bisa menghafal Al-Quran seberapapun yang kau berikan pada saya gitu. Jadi saya nggak apa ya, tidak berpikir muluk-muluk sampai seperti orang lain harus harus banyak gitu. Buat saya beberapa ayat yang bisa saya gunakan untuk sholat, beberapa ayat yang saya maknai itu sudah luar biasa. Buat saya waktu itu ketika saya bisa menghafal beberapa ayat ya, itu udah apa ya, udah quantum leap buat diri saya. Karena dari saya ngerasa nggak mungkin bisa, kemudian jadi alhamdulillah gitu. Waktu itu saya sering sekali off cam, terutama saya takut sama kalau ditanya Umi, Deti, saya nggak bisa. Apalagi gerakannya saya nggak bisa gitu ya. Alhamdulillah saya bergabung di BES di Janati. Itu juga ada Umi Nani di situ ya, ada teman-teman lah, ada Oma dan teman-teman lain Bunda Raka, semua saling menyemangati ya. Cukup sabar ketika saya tangannya pabelit gitu nggak jelas gitu ya, tapi alhamdulillah eh, itu membuat saya akhirnya bertahan ya. Saya tidak sehebat ayah bunda yang semuanya luar biasa, tapi eh, setiap orang punya tolok ukur suksesnya masing-masing. Buat saya sejauh ini, berapapun yang saya bisa hafal, itu adalah karunia Allah yang luar biasa. Buat saya pribadi, terserah itu nanti nggak hafal sampai ujung. Tapi saya memanfaatkan beberapa ayat yang bisa saya baca di sholat. Betul seperti Bunda Zulmaidah, saya pun 10 ayat, 10 ayat. Kayak sekarang misalnya, oh kita ke bagian Al-Ma'arij nanti. Saya coba 10 ayat di rakaat pertama, 10 ayat di rakaat berikut. Kalau saya lupa, saya lihat lagi gitu. Aduh, tapi semuanya insya Allah, eh, Bunda, Umi Deti sering bilang,
nikmati, ikuti dan nikmati. Saya juga ya seperti itu aja gitu, ikuti aja dan berusaha untuk tidak stres ya. Tapi di sini tuh luar biasa. Karena itu kalau ditanya apa yang membuat bertahan, sebetulnya ini justru yang saya yang butuh, saya yang butuh kelas ini belajar Al-Quran, ziyadah tadabbur ayat dari Usbah itu Masya Allah. Cuma sekarang saya jadi cengeng sebab kalau ngedenger ziyadah, kalau ngedenger tadabbur, saya muhasabah, terlalu banyak yang saya sesali, tahun-tahun yang terbuang, Alhamdulillah, tetapi tetap bersyukur Allah memberi kesempatan bahwa di usia 66 tahun baru saya belajar memaknai Al-Quran. Untung Allah panjangkan umur aku ya Allah. Kalau tidak saya termasuk orang-orang yang merugi. Rugi banget. Ya emang ternyata kita selama ini membaca Al-Quran ya baca aja gitu. Membaca terjemahannya, tapi terjemahan kan tidak memaknai ayatnya secara utuh seperti yang Usbab paparkan gitu ya. Kemudian juga kita keutamaan Al-Quran setiap hari kita dipaksa nih setiap hari bukan hanya satu ayat tapi beberapa surah kita murojaah. Masya Allah di mana lagi kita bisa mendapatkannya setiap hari kita murojaah begitu banyak surah. Kalau sengaja sendirian belum tentu mau memaksakan diri. Jadi saya yang butuh ini. Saya juga di surat Yasin di mana kelak tangan dan kaki kita bersaksi dari pelajaran menulis, setoran menulis itu saya tidak selalu menyetor memang, tapi insya Allah saya selalu buat dan setiap setelah menulis biasanya saya ya Allah tanganku ini menjadi saksi bahwa dipakai menulis ayat-ayatmu semoga menjadi saksi kelak dan tempelkan semua yang ditulis itu pada hatiku gitu ya. Nggak tahu kapan nempelnya Allah yang ntar yang mengizinkannya tapi paling tidak kita berdoa hanya Allah yang bisa yang nanti bisa memampukan kita gitu. eh jadi terus kalau yang luar biasa juga energi positif ya dari penghuni Al-Quran ini kalau di grup besar itu mereka begitu banyak sharing sharing ilmu buat saya itu luar biasa sekali begitu cepatnya mereka ayat-ayat Quran dan lain sebagainya hadis begitu cepatnya tidak akan ditemui dimanapun itu. Kita semuanya ini orang-orang hebat yang memberikan ilmunya bagi semua, yang mengajak semuanya untuk kebaikan, untuk belajar terus. Semoga menjadi amal jariah buat semuanya. Ya Allah, udahlah Umi. Kalau diterusin banyak nangisnya nih ya. Tapi yang pasti ya Allah, kita berdoa semoga Usbob, Umi, dan guru-guru kita diberi umur panjang, diberi kesabaran, ya. Karena kita masih butuh butuh bimbingannya, butuh pengajarannya. Jangan ini ya Usbob ya, jangan berhenti Umi Deti, Usbi Budak Afifah. Semoga begitu banyak saya yakin bukan saya sendiri yang merasa hidupnya berubah karena keheningan banyak yang lain. Kan itu jangan berhenti. Seberapapun susahnya ngajarin kita, seberapapun ngeselinnya misalnya ya, mohon maaf lahir batin saya belum menjadi murid yang terbaik, tapi ya ada ikhtiar ke arah situ, saya belum belum setoran. Nah, banyaklah masih banyak sekali kekurangannya. Betul-betul tertatih-tatih. Saya rasa cuma itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.